panggil Hari dan menyentuh tangan Inul. "Ada apa, Bu? Kok diam saja? Apa pertanyaan saya tadi ada yang salah?" tanya Hari. "Tidak kok, Nak. Begini sebenarnya, ayah Putri sudah tiada 3 tahun yang lalu, dan ibu langsung teringat kembali dengan mendiang ayahnya Putri," jawab Inul. Oh, Hari pun terkejut mendengar bahwa ayah Putri sudah tiada. Jadi ayah si wanita songong itu sudah meninggal, batinnya. "Maaf ya, Bu, saya tidak tahu jika ayah Putri sudah meninggal, dan saya minta maaf sudah membuka luka lama ibu kembali," ucap Hari tidak enak pada Inul. "Tidak apa-apa kok, Nak. Kamu tidak salah, dan kamu juga wajib tahu jika ayah Putri sudah tiada," balas Inul sedikit tersenyum. "Maafkan saya sekali lagi ya, Bu," ucap Hari sambil mengulurkan tangannya. "Tidak perlu begini, Nak," menjauhi tangan Hari. "Sudah, tidak apa-apa. Lagian juga ibu sudah biasa begini, selalu saja mengingat mendiang ayah Putri. Jadi sudah biasa, Nak," ibu Putri pun tersenyum. "Iya, Bu," ucap Hari tersenyum juga pada Inul. Dan tak lama kemudian Putri pun keluar dari kamarnya. Lalu ia pun langsung menghampiri semua orang yang ada di ruang tamu yang sudah menunggunya. Dan pandangan Hari pun terus saja memandang Putri yang begitu cantik, sampai-sampai matahari sedikit pun tidak berkedip memandang wajah cantiknya Putri. "Pak, saya siap," panggil Putri. Hari masih bengong dan masih terus saja memandangi wajah cantiknya Putri tanpa henti-hentinya. Dan Randa pun melihat apa yang dilakukan oleh bosnya. Randa pun berniat untuk menegurnya. "Pak," bisik Randa di telinga Hari. "Iya sayang," ucap Hari terkejut mendengar bisikan yang ada di telinganya. Dan Inul pun tertawa kecil, termasuk Randa dan Putri. Hari pun malu atas tingkahnya tadi. "Ya sudah, Bu, saya pamit dulu ya, dan saya minta izin sama ibu untuk membawa Putri," ucap Hari. "Baiklah, Nak, hati-hati di jalan ya," balas Inul. "Iya, Bu, assalamualaikum," ucap Hari lagi sembari menyalami Inul dan diikuti Randa dan Putri. "Waalaikumsalam," balas Inul tersenyum. Dan mereka pun beranjak pergi. Kini hanya tinggallah Inul dan adiknya Putri di rumah. Dan kini mereka sudah berada di dalam mobil dan berjalan menuju ke rumah Hari. Dalam mobil, dari tadi Hari terus saja memandangi Putri. Ia merasa kasihan melihatnya karena Putri sudah tidak memiliki seorang ayah. Hari merasa iba pada Putri. "Kasihan banget sih kamu," batinnya. Untuk apa aku kasihan padanya? Gara-gara dia, nama aku hampir saja jelek di publik," lanjutnya, lalu mengalihkan pandangannya. Dan kini tujuan mereka telah sampai. Saat ini mereka sudah berada di depan rumah Hari. Depan rumah, Hari pun mulai mengetuk pintu rumahnya. "Assalamualaikum," ucap Hari sembari mengetuk pintu rumahnya. "Waalaikumsalam," balas Adis sembari membuka pintu. Dan Hari pun langsung memberikan senyuman manisnya pada Adis. "Hei Ma," ucap Hari. "Hei sayang," balas Adis yang ikut tersenyum pada Hari. "Sayang, wanita ini siapa?" tanya Adis sembari menarik tangan Putri dari Hari dengan pelan. "Dia calon menantu mama sama papa," jawab Hari. "Sesuai yang mama papa inginkan. Kalian menginginkan secepatnya kan membawa calon menantu buat kalian?" "Iya, betul sayang, tapi..." ucap Adis. "Tapi kenapa, Mah? Ada yang salah pada wanita ini?" tanya Hari. "Tidak ada yang salah dengan wanita ini," jawab Adis. "Terus kenapa?" tanya Hari penasaran. "Nak, nama kamu siapa?" tanya Adis pada Putri. "Nama saya Putri Isnari, Bu," jawab Putri lembutnya. Ya Allah, nada bicaranya saja lembut begini, dan wanita ini memang calon menantu idaman banget, batinnya. "Saya boleh tanya pada Putri?" "Boleh, Bu." "Mau tanya soal apa?" jawab Putri. "Kamu yakin mau menikah dengan anak saya yang sifatnya begitu dan perilakunya yang kurang baik?" ucap Adis. "Saya tidak ingin saja kamu menyesal nantinya." Putri pun langsung terdiam saat Adis mengatakan itu padanya. "Kenapa? Kok kamu diam?" tanya Adis lagi. Enggak apa-apa kok, jawab saja yang jujur. Saya tidak akan marah pada kamu." Putri pun langsung membuka suaranya.
Saya insya Allah akan menerima semua kekurangan Pak Hari. Saya juga akan menerima semua sifat-sifat Pak Hari yang kurang baik, Bu. Dan saya akan mencoba merubah sifat dan perilaku pada diri Pak Hari. Adis pun tersenyum. Kamu yakin nak mau menerima anak saya? Tanya Adis memastikannya. Insya Allah saya yakin, Bu, jawab Putri lembut sembari tersenyum manis. Alhamdulillah, ucap Adis bahagia. Saya bahagia sekali mendengarnya. Ternyata ada juga wanita yang mau menerima semua kekurangan Hari dan juga perilakunya yang kurang baik itu. Putri pun hanya menampakkan senyumnya pada Adis. Ya sudah, yuk kita masuk, ajak Adis. Mah, tunggu, ucap Hari yang memberhentikan langkah Adis masuk. Ada apa, Har? Tanya Adis lalu menoleh ke arah Hari. Gimana, Mah? Tanya Hari. Gimana apanya, sayang? Jawab Adis. Maksud Mama apa tadi bertanya begitu sama Putri? Tanya Hari lagi. Ya, Mama pengen tahu saja pada Putri, apa dia bisa menerima semua kekurangan kamu dan sifat-sifat kamu itu? Jawab Adis. Dan ternyata dia bisa menerimanya. Dia bisa menerima semua apa yang ada di diri kamu, Har. Terus jadinya gimana, Ma? Mama setuju tidak aku menikahi wanita ini? Ucap Hari sembari menunjukkan Putri. Adis pun langsung memberikan senyumannya kepada Putri. Ya, tentunya Mama setuju kamu menikahi Putri, balas Adis. Apalagi kalau kamu beneran mencintai Putri, bukan karena lain atau hanya untuk memuaskan hasrat kamu doang. Enggak lah, Ma, ucap Hari terbata-bata. Untuk apa coba? Lagian aku benar-benar mencintai Putri, bukan karena hal apa yang Mama bilang tadi. Kamu serius mencintai Putri dengan tulus? Tanya Adis memastikannya. Iya, Hari serius, Ma, nggak bohong, jawab Hari meyakinkan Adis. Alhamdulillah kalau kamu benar-benar mencintai Putri, ucap Adis bahagia. Ya udah, yuk kita masuk. Papa sudah menunggu kita di dalam, ajak Adis. Iya, ucap keduanya. Dan akhirnya mereka pun masuk ke dalam rumah. Kini mereka sudah berada di ruang tamu. Ruang tamu. Putri sangat gugup, malu dan juga sungkan pada kedua orang tuanya Hari. Kini Putri berada di sebelah mamanya Adis. Itulah yang membuat Putri sangat gugup dan sungkan. Putri, panggil Gilang. Ya Om, jawab Putri lembut. Benarkah nama kamu Putri? Takutnya Om salah panggil nama kamu, ucap Gilang. Tidak Om, memang benar nama saya Putri, jawab Putri lembut. Ya Allah, kamu benar-benar cantik, manis dan lembut banget, ucap Gilang melihat Putri. Om bahagia banget kamu mau menikah dengan anak Om. Putri hanya bisa menampakkan senyumnya pada Gilang, calon mertuanya itu. Ya sudah, gini saja Ma, gimana kita percepat saja pernikahan mereka? Tanya Gilang pada Adis. Iya, Mama setuju banget sama apa yang Papa bilang. Dan kita buat acaranya dengan pesta besar-besaran, Pa. Gimana? Tanya Adis balik kepada Gilang. Iya, Ma, Papa setuju. Kita buat saja pesta pernikahan mereka itu yang mewah banget buat mereka. Oke, Ma? Ucap Gilang tersenyum bahagia. Apa, Pa? Sahut Hari kurang setuju. Pa, Ma, kenapa pesta pernikahan kami harus mewah? Iya, karena Mama pengen saja kalau seluruh dunia tahu siapa calon menantu Mama ini yang begitu cantik dan lembut ini. Lanjut Adis dan langsung merangkul tubuh Putri dengan bahagia. Dan juga di saat pernikahan kalian nanti, Papa sama Mama mau pernikahan kalian disiarkan di salah satu siaran televisi ternama. Lanjut Gilang lagi. Apa, Pa? Ini yang membuat Hari tambah kaget lagi. Kenapa harus disiarkan juga di televisi, Pa? Kan yang udah Mama bilang tadi, kita mau mengenalkan calon menantu dan calon istri kamu, sayang. Semua orang harus tahu